Kalian tahu nggak apa arti definisi tari tersebut? Tari adalah gerakan tubuh yang berirama dan biasanya diiringi dengan musik yang dilakukan sebagai bentuk ekspresi, hiburan, atau bagian dari ritual dan upacara budaya. Tari dapat mencakup berbagai gaya dan bentuk, mulai dari tari tradisional yang diwariskan dari generasi ke generasi, hingga tarian kontemporer yang terus berkembang sesuai dengan tren dan kreativitas baru. Adapun jenis-jenis tarinya itu ada 5. Yang pertama yaitu tari tradisional, yang kedua tari kontemporer, dan yang ketiga tari klasik, dan yang keempat tari modern, dan yang terakhir tari populer. Yang pertama, tari tradisional. Tari yang mencerminkan adat istiadat dan budaya lokal seperti tari pendet dari Bali, tari saman dari Aceh, dan yang terakhir tari jaipong dari Jawa Barat. Yang kedua yaitu tari kontemporer. Tarian yang menggabungkan elemen-elemen dari berbagai gaya tari, seringkali inovatif dan eksperimental. Dan yang ketiga yaitu tari klasik. Tari yang memiliki aturan dalam pola gerakannya yang sangat terstruktur, seperti balet. Nah, ini contoh. Nomor 4 yaitu tari modern. Tarian yang berkembang pada awal abad ke-20, menekankan ekspresi pribadi dan seringkali melanggar aturan-aturan formal dari tari klasik. Dan yang terakhir yaitu tari populer. Tari yang berkembang di kalangan masyarakat luas, seringkali dipengaruhi oleh budaya pop seperti hip hop atau break dance. Keunikan tarian Nusantara bagian tengah. Tari Nusantara bagian tengah mencakup berbagai wilayah tarian tradisional yang berasal dari wilayah Indonesia bagian tengah. Contohnya seperti Kalimantan dan Sulawesi. Kalau dari daerah Kalimantan ada tarian hudok yang berasal dari Kalimantan Timur. Keunikan tarian ini menggunakan topeng besar dan kostum daun-daunan yang menutupi seluruh tubuh penari. Topeng hudok seringkali memiliki desain yang menyeramkan dan melambangkan roh penjaga padi. Tari hudok ini dipercaya untuk mengusir roh jahat serta melindungi tanaman padi dari hama dan memastikan panen yang melimpah. Kemudian ada tari Kabasaran dari Sulawesi Utara. Tari Kabasaran ini adalah tari perang yang dilakukan oleh pria yang menggunakan pakaian perang tradisional seperti baju hitam, ikat kepala merah, dan senjata seperti tombak atau pedang. Gerakan tarian ini sedikit keras dan taktis, merupakan gerakan saat berperang dan menggambarkan keberanian serta keahlian berperang. Tarian ini melambangkan kekuatan dan keberanian para prajurit Minahasa dalam mempertahankan tanah mereka dari ancaman musuh. Kemudian ada tari Kipas Pakarena dari Sulawesi Selatan. Keunikan tarian ini adalah penari menggunakan kipas sebagai alat utama untuk menari dan gerakan tari yang gemulai dan lembut penuh makna. Tarian ini seringkali memiliki gerakan yang simetris dan anggun. Tarian ini melambangkan kesantunan dan ketaatan perempuan Bugis dan juga hubungan antara manusia dan Tuhan. Iringan musik yang digunakan tari Pakarena disebut sebagai gandrang Pakarena. Walaupun tari Pakarena adalah gerakan yang gemulai, iringan musiknya mengentak dan bergemuruh. Jika Pakarena mencerminkan kelembutan, maka gandrang Pakarena menggambarkan keperkasaan pria Makassar. Kemudian ada tari Balore dari Sulawesi Tengah. Tari Balore adalah tarian yang penuh dengan keunikan dan makna budaya gerakan yang dinamis. Pakaian adat yang khas, iringan musik tradisional, dan pelaksanaannya yang melibatkan kelompok penari membuat tarian Balore ini menjadi salah satu representasi penting dari budaya Sulawesi Tengah. Tarian ini hanya menjadi sarana hiburan, tapi juga menyampaikan rasa syukur, simbol kehidupan sehari-hari, serta media untuk mewariskan nilai-nilai budaya kepada generasi. Kemudian ada tari Patudu dari Sulawesi Barat. Salah satu tarian yang terkenal dari tari ini adalah berfungsi sebagai tarian penyambutan untuk tamu. Dahulu tarian ini ditampilkan untuk menyambut bela tentara kerajaan Baladipa yang baru pulang dari berperang. Nah, berikutnya adalah keunikan tari Nusantara bagian timur. Yang pertama ada keunikan dari tari dari daerah Maluku, yaitu ada contohnya tari Kiva, merupakan salah satu tarian yang berasal dari Maluku, tepatnya yaitu Maluku Tenggara.
Tarian ini merupakan sarana untuk mengungkapkan perasaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pada saat ini, tari tifa biasa dilakukan untuk menyambut tamu. Tarian tifa juga diwarnai dengan kegembiraan dan keceriaan oleh penari tersebut. Yang kedua yaitu keunikan tari daerah Papua. Di bagian daerah Papua terdapat tari Yosim Pancar, yaitu tarian yang dilakukan dalam upacara Wor. Tarian ini memiliki 6 gerakan dasar, yaitu yang pertama Yosim, yang kedua Gele, yang ketiga Seka, yang keempat Pacul 3, yang kelima Jeb, dan yang keenam adalah Pancar. Tarian ini merupakan tarian berpasangan, terdiri atas penari wanita dan pria. Dalam melakukan gerakannya, para penari membentuk formasi melingkar dan pada saat-saat tertentu membentuk formasi beda. Pada awalnya tarian ini diiringi tabun tifa, namun seiring perkembangan tarian ini diiringi bunyi-bunyian musik atau seperti gitar, ukulele, dan alat-alat musik yang modern. Keunikan tari dari Nusantara bagian Barat. Nah, pada Nusantara bagian Barat ini ada keunikan dari daerah Sumatera, yang mana dari Nanggroe Aceh Darussalam. Keunikan dari NAD ini adalah pergerakan yang lincah, luwes, dan ringan. Tarian dari NAD pada umumnya diiring musik yang sumbernya dari alat musik, rebana lah, atau anggota dari tubuh penari, seperti petikan jemput, jemari, tepukan tangan, atau tepukan dada. Nah, selanjutnya yaitu ada Sumatera Utara. Di sana ya ciri keunikannya itu gerakannya lincah, energik, dinamis, merupakan keunikan tarian dari daerah Sumatera Utara. Gerakan tersebut diwujudkan dalam bentuk lenggangan tangan, loncatan kaki seperti yang terdapat pada gerakan tari Serampang 12. Sumatera Barat. Nah, di Sumatera Barat ini tarian dari Sumatera Barat banyak ditarikan secara berpasangan atau berkelompok oleh kaum pria dan wanita pada umumnya. Tarian memiliki gerakan aktif dinamis namun tetap berada dalam alur dan tatanan yang khas. Selanjutnya ada keunikan dari tari daerah Jawa Barat. Di Jawa Barat ini memiliki gerakan yang lincah dan energi juga. Keunikan tari dari daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Dan juga ada juga. Nah, untuk tari dari daerah Jawa Tengah mengacu pada 2 kubu, yaitu Solo dan Jakarta lah. Gerak dinamis dan komunikatif mewarnai ragam tari dari daerah Solo, sedangkan dari daerah Yogyakarta terkesan lebih kaku, angkuh, tapi tetap berwibawa. Tari daerah Jawa Timur. Nah, yaitu ada di tari di Sydney, di Madura. Nah, tarinya tari pecut. Seperti namanya, tarian ini menggunakan pecut atau jambu. Nah, itu ciri khas dari Madura.
de uma, agora quer ter uma, quer ter várias mulher. Eita puta